Dan begitu agungnya sholat. Bagaimana tidak ibadah spesial yang kita munajat, kita langsung dialog dengan Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan seterusnya. Kalau Nabi kan dimulai dengan Isra Mi'raj, saat-saat istimewa, dan ibadah yang agung adalah sholat antara kita dengan Allah. Dan begitu besarnya pahalanya, dan begitu besar juga dosanya bagi yang meninggalkannya. Oleh sebab itu, dan juga dimudahkan semudah-mudahnya. Ini yang perlu kami jelaskan. Sehingga tidak ada orang yang tidak bisa sholat. Kalau ada orang yang tidak bisa sholat, itu yang salah gurunya. Dan tidak ada yang berat dalam melakukan sholat. Kalau ada orang berat melakukan sholat, itu yang salah gurunya. Memang wajib berdiri bagi yang mampu. Anda nggak bisa berdiri, boleh duduk kan. Tapi yang bisa berdiri kalau sholatnya duduk, ya nggak sah sholat fardu. Wong seger buger sehat begitu, lompat-lompat bisa, nggak bisa berdiri, ya nggak bisa. Tapi kalau memang ada seseorang yang tidak mampu berdiri, karena lemah fisiknya sakit, boleh duduk kok. Nggak bisa duduk, boleh baring, kayak kurang apa. Nggak bisa baring, agak susah, telentang. Kakinya ke arah kiblat, tengkoknya sedikit diganjel dengan bantal, dadanya diarahkan ke kiblat, selesai. Nggak ada air, nggak bisa wudhu pakai tayamum kok. Nggak ada air, nggak ada debu, langsung sholat menghormat waktu. Selagi akal masih ada, nggak ada istilahnya meninggalkan sholat. Nggak ada alasan sama sekali. Bahkan jika dia berlumuran najis sekalipun, padahal syarat sahnya sholat adalah harus suci dari najis. Tahu-tahunya berlumuran najis yang dia tidak mungkin untuk mensucikannya. Nggak ada air, nggak ada debu, tetap sholat. Dihukum dia mau digantung oleh musuh, tetap wajib sholat. Jadi nggak ada istilah meninggalkan sholat. Cuman yang perlu diketahui berbeda-beda caranya. Yang jelas sangat mudah, sebisanya. Maka jangan para asatid, tolong jangan siksa orang, jangan mempersulit sholat. Ini biasanya ada sebagian ustadz itu mempersulit sholat, sampai wudhunya persulit, gara-gara dia sendiri sulit wudhu, karena dia punya penyakit was-was, wudhu sampai 1 jam. Bolak-balik, muridnya disuruh was-was juga. Takbir gak ketemu, nah ini merepotkan, harus gini. Nah, padahal sederhana sekali sholat. Mudah sekali. Maka kalau ada orang yang tidak bisa sholat, itu yang salah adalah gurunya. Mungkin cucunya baru belajar di pesantren Al-Bahjah, cuman belum sempat selesai, baru Safinah pulang. Syarat sahnya sholat adalah berdiri. Kakeknya sudah sepuh dipaksa. Kayak harus berdiri nih kitabnya. Berdiri. Akhirnya kayak nggak kuat. Nah, harus berdiri ya, Mbah. Berdiri langsung. Baru 1 rakaat jatuh. Kejedot jidatnya. Akhirnya ngomong, sudah nak nggak usah sholat. Gitu. Gara-gara salah mengajarinya. Kalau sudah nggak mampu berdiri, boleh duduk. Dan sholat bisa di mana saja. Anda harus pakai tempat yang resmi. Anda bisa saja di pabrik Anda. Di balik, di atas pabrik itu apa? Gergaji apa? Serbu apa? Tatal atau apa itu bahasa Jawa itu? Ya sudah pokoknya. Atau di atas jerami, mungkin di atas lumpur kalau Anda punya tempat sawah paling dalam sana. Jauh, kalau harus pulang ke musola kayaknya nggak balik lagi nih duhuran nih. Wah, Anda bisa sholat di atas tanah yang berlumpur. Lumpur suci kok. Mulai kapan lumpur najis? Lumpur yang Anda kencingi itu najis. Sebetulnya sholat mudah, maka jangan bersulit. Oh, saya bengkel, tetap kau bengkel. Sujud ke oli ini suci. Siapa bilang oli najis? Mulai kapan oli najis itu? Dari mana oli najis? Itu kan mudah sholat. Yang di pantai basah. Sholat dengan baju basah sah, siapa bilang? Tinggal nyebur ke pantai, naik, sholat Allah Akbar cari kiblat, sudah selesai sholat. Bajunya basah boleh. Lah ini kita perlu mempermudah ilmu-ilmu gini. Harus ngeringin dulu, ya, ganti baju, nanti nyebur lagi kolam lain. Langsung pakai baju basah, langsung wudhu, sholat sah. Di bawah guyuran hujan juga boleh. Ini maksudnya kemudahan itu perlu dihadirkan. Becek tanahnya sah. Siapa bilang becek tidak najis kok?
Najis kan cuma 7 kalau Anda belajar ilmu najis, sederhana. Lah hal ini loh kita perlu hadirkan agar orang sholat itu gampang. Kenapa orang ada yang tidak mau sholat? Karena diajari oleh ustadz yang memberatkan sekali sholat bagi dia. Berat sholat, oh harus gini. Bacaan dalam sholat cuma 5 yang wajib. 5 pun boleh ditawar. Bacaan sholat Anda itu cuma 5. Takbiratul Allahu Akbar. Yang kedua baca surat Al-Fatihah. Selebihnya nggak ada lagi sampai tasyahud akhir, tahiyat akhir tuh. Tahiyat akhir pun tidak semuanya. Hanya sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sampai itu tok. Setelah itu tambah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kelima, assalamualaikum. Selebihnya Anda tidak hafal nggak apa-apa. Tidak hafal kabiro, alhamdulillah katsiro, nggak apa-apa. Fatihah boleh ditawar. Saya nggak hafal Fatihah. Hafalmu apa? Dia tawar boleh. Mudah. Yang nggak boleh nawar sudah hafal Fatihah pakai baca yang lainnya itu nggak sah. Nggak apa. Sudah hafal Fatihah kok saya pengen gaya ayat yang lain gimana? Nggak bisa dong. Fatihah harus. Kalau yang bagi yang hafal, yang tidak hafal bisa diganti dengan yang lainnya. Bisa dengan ayat yang lainnya sampai dengan zikir. Bisanya hanya la ilaha illallah tok. Saya baru masuk Islam bisa la ilaha pakai la ilaha illallah. Ya. Kemudian ini harus dihadirkan. Ya ternyata dibaca cuma 5. Siapa nggak bisa Allahu Akbar? Siapa nggak bisa surat Al-Fatihah? Boleh ditawar kok. Ini sederhana, mudah sekali. Makanya kalau kita mengajari sholat, beda mengajari anak kecil sama mengajari orang yang sudah dewasa. Kalau Anda mengajari anak kecil seperti ustadz kita di kampung, mengajari kita sholat sempurna. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Sunnah-sunnahnya dibaca semuanya. Kenapa? Anda belum wajib sholat saat itu. Sehingga seandainya pun belum sempurna, nggak ada masalah. Tapi bagi orang yang sudah wajib sholat, tolong ustadz, ajari 5 ini tok, jangan yang lainnya. Kabironya ntar dulu. Zikir yang lainnya ntar dulu, suruh ngapal 5 ini. Karena itu yang wajib. Karena dia hari itu juga setelah masuk Islam, setelah tobat, wajib sholat. Kalau anak kecil kan belum wajib sholat. Jadi kalau mengajarkan harus beda, ada ilmunya dong. Jadi kalau ada orang mu'alaf dan sebagainya, jangan diajari kabiro dulu. Ajari Allahu Akbar dulu. Oke, sudah bisa Allahu Akbar? Bisa. Berarti Fatihah. Fatihah sambil pulang di atas mobil suruh ngerekam Fatihah. Bisa hafal. Kalau enggak baca. Boleh. Bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sah baca pakai kertas juga boleh kok. Wong dia belum hafal kok. Kan gampang banget. Subhana rabbil azimi sunnah, surbil a'la sunnah. Rabbi fili warhamni wajburi warfa'ni warzuqni dina'afi sunnah. Itu sunnah. Nah itu betul. Jadi perlu kita pahamkan bahwasanya sholat itu mudah. Sholat di tanah sah. Bumi Allah itu termasuk keutamaan umat Nabi Muhammad. Semua tempat boleh jadikan tempat sholat. Tempat ibadah yang tidak harus. Kalau kita bisa sholat di mana saja. Baru nanti bicara tentang keutamaan, kemuliaan, sholat berjamaah. Dan ini babnya beda. Nanti dulu, penting sholat dulu ini. Hampir kehilangan sholat duhur, seorang ibu-ibu jualan di pasar, jualan sayur. Sudahlah berdiri aja ibu di atas sayurnya, sujud di atas sayur. Saya nggak bawa mukena, ibu kan sudah pakai baju muslimah yang solehah itu, yang bagus. Ini kan bukan mukena, siapa bilang sholat harus pakai mukena? Yang penting menutup aurat. Kakiku kelihatan, lipat pakai sarung suamimu. Atau kaos kaki, selesai. Ini sampai di sini, kas peniti cetret, selesai. Jadi gini, sudah pakai baju, sudah sholat, nggak usah pakai mukena juga sah. Nggak harus pakai mukena. Ini yang perlu kami hadirkan, karena apa? Yang meninggalkan sholat dosanya sangat besar. Lihat perbedaan para ulama. Sehingga ada yang mengatakan meninggalkan sholat, biarpun dia meyakini sholat wajib. Meninggalkan sholat karena malas tadi adalah kafir. Kan serem.